Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyidna hadatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani walakinni idza nasitu waruddahu ilayya inda hajati ilaih. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan dan ketua yayasan Pondok Pesantren Aunul Ibad Nahdlatul Watan, yang kami muliakan juga rekan-rekan guru yang sempat hadir pada siang hari ini, dan yang kami banggakan ada DMI dari kelas 4 sampai kelas 6 yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mengikuti program mingguan kita, yaitu setiap siang hari Sabtu. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi kita, yaitu nabi penutup para semua nabi dan rasul yang membawa risalah agama Islam, atau disebut dengan dinul Islam, ajaran agama Islam. Dari sanalah beliau membawa misi atau sifat mulia, yaitu sifat qudwah dan sifat uswah. Maknanya panutan bagi kita semua dan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita berjumpa seperti biasa di masjid, yaitu di Masjid Sabilal Muhtadin, untuk mengikuti program mingguan tingkat MI dari MI kelas 4 sampai kelas 6. Alhamdulillah, pada minggu yang telah lewat sudah kita membahas sedikit tentang pahlawan nasional, atau disebut pahlawan nasional, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang kita bahas pada siang hari ini adalah kelanjutan daripada Fatihah yang kedua yang disebutkan dalam doa hizib, yaitu yang berbunyi li sahibil izbi maulana abil madaris wal masajid muassisi nahdlatul watan al maghfur lahu maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al masyhur wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Yang perlu kita garis bawahi pada siang hari ini, kita membahas tentang wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Ada 3 kata, yaitu kata-kata wali usulihi. Jadi telah diperhatikan bahwa kata-kata wali usulihi maknanya adalah usratun, artinya tentang keluarga guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Sebelum lebih luas, usulun merupakan jamak dari kata-kata aslun. Aslun, aslani, usulun, yang maknanya adalah asal usul, atau bahasa kita namanya silsilah, keturunan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Aslun bimakna usratun, atau bisa juga bimakna aslun. Aslun bimakna ahlun, artinya keluarga guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Perlu diingatkan bahwa Bapak Maulana Syekh merupakan keluarga dari kerajaan Selaparang.
dari asal usul daripada beliau adik-adik ya, yaitu dari keluarga besar Kerajaan Telaparang, yaitu keturunan yang ke-17 dari Kerajaan Telaparang yang pada waktu itu nama kerajaan yang terkenal yaitu pernah berkuasa di Pulau Lombok disebut dengan Kerajaan Telaparang. Makanya Bapak Maulana Syekh merupakan keturunan Kerajaan Telaparang yang berada di Pringgabaya. Di Pringgabaya. Nah itulah di tempat makam Telaparang, yaitu letak di Pringgabaya. Nah, kemudian ya dari silsilah keturunan Bapak Maulana Syekh ya, tidak ada yang mengetahui secara utuh. Karena pada waktu itu gedeng atau rumah bapak daripada Bapak Maulana Syekh telah terjadi kebakaran. Sehingga para peneliti tidak tahu persis mengetahui tentang silsilah keturunan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Yang intinya bahwa beliau merupakan keturunan Kerajaan Telaparang yang ke-17. Nah itu. Nah kemudian Bapak Maulana Syekh ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, mempunyai ayah dan mempunyai ibu. Nama ayahnya Tuan Guru Haji Abdul Majid. Kemudian nama ibunya Hajjah Halimatus Sa'diyah. Nah kemudian Bapak Maulana Syekh mempunyai 5 saudara. Seperti yang sudah saya sebutkan kemarin. Nah kemudian Bapak Maulana Syekh mempunyai ingatan, yaitu 7 kali beliau ya berjangkap atau merarik bahasa istilah kita. Ya kurang lebih bahwa beliau ya kawin atau berjangkap kurang lebih 7 kali. Tetapi yang langgeng di antara yang 7 kali itu adalah satu yang mengikuti langsung perjuangan Bapak Maulana Syekh sampai akhir hayat, yaitu Ummuna Hajjah Rahmatullah. Ini merupakan ummi dari ummi kita, Ummuna Hajjah Siti Rahun, Siti Raihanun. Nah, jadi itu umminya, itu namanya Ummi Rahmatullah. Sedangkan ummi daripada Ummi Hajjah Siti Rahun bernama Ummi Jauhariyah yang berasal dari Pancor dulu. Nah, kemudian yang perlu diketahui adik-adik semua bahwa ya dari beliau mempunyai 2 putri, yaitu yang pertama namanya Ummi Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid. Nah itu nama putri beliau yang pertama. Nah kemudian yang kedua bernama Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mari kita urut ya kedua putri beliau. Jadi Ummuna Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid ya kawin atau nikah dengan pertama Dr. Ramdus Haji Jalaluddin. Kemudian yang kedua yaitu kawin dengan Haji Subli. Setelah terjadi akad nikah 2 orang, lahirlah beberapa anak. Dari perkawinan Ummuna Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid dari akad nikah Dr. Ramdus Haji Jalaluddin mempunyai 5 putra dan putri. Yang pertama bernama Ummi Hajjah Rohmi Jalilah. Yang kedua bernama Haji Samsul Lutfi. Kemudian yang ketiga bernama Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi. Kemudian yang ketiga bernama Haji Jamaluddin. Nah, kemudian selanjutnya bernama Siti Suraya. Nah, kemudian dari pasangan Haji Subli, Ummuna Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid mempunyai 1 keturunan, yaitu bernama Siti Hidayati. Nah inilah keturunan dari Ummuna Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid. Sedangkan dari Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, beliau kawin 2 kali.
Yang pertama, suaminya bernama Dr. Andus Tuan Guru Haji Lalu Gede Wirasantana. Kemudian beliau meninggal dunia. Kemudian Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kemudian nikah lagi dengan seorang bernama Dr. Andus Haji Abdul Hayy Nu'man. Setelah ia kawin dengan kedua orang ini, lahirlah beberapa anak, artinya beberapa putra dan putri. Yang pertama dari keturunan Dr. Andus Tuan Guru Haji Lalu Gede Wirasantana mendapat putra dan putri sebanyak 7 orang. Yang pertama bernama Mami Tuan Guru Haji Lalu Gede Wirasakti. Yang kedua bernama Hummi Lasmining. Yang ketiga bernama Ummi Yakutun Nafis. Yang keempat bernama Mami Lalu Gede Samsul Mujahidin. Kemudian yang kelima bernama Ummi Tifaun Nubus. Kemudian yang keenam bernama Raden Tuan Guru Bajang Haji Zainuddin As-Sani. Kemudian terakhir yang ketujuh, keturunan yang ketujuh bernama Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Hairul Fatihin. Inilah diantara keturunan dan putra putri dan cucu-cucu beliau, yaitu dari 2 putri, yaitu yang pertama dari Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid mendapat putra dan putri sebanyak 5 orang. Sedangkan dari pasangan atau dari Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid mendapat putra dan putri sebanyak 7 orang. Nah, inilah daripada di antara keturunan atau silsilah daripada guru besar kita. Nah, kemudian setelah itu wali usulihi dan nenek moyang beliau, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya. Apa maksud cabang-cabang di sini? Yaitu keturunan baik dari tingkat putra dan putrinya, baik cucunya maupun yang lainnya. Itu maksud dari kata-kata wa furu'ihi. Kemudian yang terakhir kata-kata wali muhibbihi, yang maknanya para pecinta Bapak Maulana Syekh. Jadi kesimpulan pada hari ini pembahasan kita bahwa yang pertama kita niatkan hadiahnya Fatihah pada guru besar kita Bapak Maulana Syekh, yaitu nama panjangnya beliau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan boleh disebut ya julukannya yang terakhir mengatakan yang pertama Al-Mashhuri, boleh mengatakan Al-Ampanani, dan boleh mengatakan Al-Pangsauri. Julukan di awalnya boleh mengatakan Maulana Syekh, boleh mengatakan Abul Madaris wal Masajid, dan boleh mengatakan yang lainnya. Nah, kemudian dari segi keturunan, beliau merupakan keturunan kerajaan Selaparang yang ke-17, yang merupakan keluarga yang terpandang, keluarga yang kaya dan terpandang di Pulau Lombok ini. Kemudian beliau kawin atau akad nikah sebanyak 7 kali, kurang lebih sebanyak 7 kali. Di antara 7 orang itu yang langgang, artinya yang mengikuti perjuangan beliau sampai akhir hayat, yaitu satu ummi yang bernama Ummi Hajah Rahmatullah, yang merupakan ummi daripada Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kemudian beliau mempunyai 2 putri, yaitu yang pertama tadi Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kemudian yang kedua Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Nah, di antaranya ini
lahirlah beberapa putra-putri. Dari pihak Ummu Rahun mendapat 5 orang, dari pihak Ummu Hajjah Siti Raihanun mendapat 7 orang. Inilah di antara keturunan atau silsilah beliau, yaitu Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.